Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semuanya, kita jumpa lagi bos. Dan buat yang baru datang di channel Belajar Ternak, buat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe bos. Karena subscribe-mu adalah semangatku bosku. Aye. Oke bos, di video ini saya akan membahas tentang bagaimana langkah-langkah merawat DOD atau minti atau anakan entok yang baru menetas. Karena banyak sekali yang bertanya mengenai kasus tersebut bosku, yang mintinya mengalami kematian satu persatu. Apalagi di musim hujan seperti ini bos. Di musim hujan seperti ini sangat rawan sekali terhadap minti-minti kita bos. Maka dari itu kita harus tahu langkah-langkah dalam merawat minti supaya minti-minti kita tetap terjaga kesehatannya dan jauh dari angka kematian. Oke bos, langsung saja kita bahas langkah-langkahnya. Yang pertama, ketika kalian beli minti atau menetaskan sendiri dari indukan dan kalian pisahkan dari indukannya, kalian masukkan di kandang brooding bosku. Jadi yang perlu kalian persiapkan pertama harus kandang brooding, dan kandang brooding usahakan tertutup rapat ketika di malam hari. Kalau di siang hari agak terbuka tidak apa-apa bos, tapi kalau di malam hari usahakan tertutup rapat untuk mencegah kedinginan dan berikan sedikit ventilasi saja bos. Terus yang kedua, sebelum minti dimasukkan dalam kandang brooding, kasih alas dulu bos. Kasih alas seperti ini. Kalian bisa menggunakan karung atau juga koran atau apalah terserah. Yang penting kasih alas. Ini bertujuan untuk memudahkan pergerakan minti-minti tersebut bos. Karena minti yang baru menetas itu kan pergerakannya belum lincah bos. Jadi kita perlu memberikan alas seperti ini. Dan setelah umur 3-4 hari baru alas ini kita buang supaya kotorannya jatuh ke bawah. Dan kalau kotorannya tidak jatuh ke bawah, kotoran itu akan menumpuk dan menjadi lembab. Dan itu yang bisa membuat minti kita lebih gampang terserang penyakit bosku. Jadi bawahnya ini harus diberi kawat ram supaya kotorannya bisa jatuh ke bawah. Terus yang ketiga berikan lampu penghangat. Nah, ini yang berpotensi penting sekali bos. Ini yang berpotensi penting sekali dalam masa pembroodingan bosku. Lampu penghangat ini untuk menjaga suhu kehangatan yang dibutuhkan minti supaya tidak mati karena kedinginan. Dan suhu kehangatan yang dibutuhkan minti itu antara 32 Celcius. Kalau kalian ada termometer bisa diukur dengan termometer bos. Tapi jika tidak ada, kalian bisa mengeceknya ketika minti-minti tersebut hendak tidur bosku. Kalau tidurnya masih bertumpuk-tumpuk atau mendusel-dusel atau mengkumpal-kumpal, berarti suhu yang dibutuhkan minti tersebut masih kurang. Jika terjadi hal seperti itu, kalian bisa tambahkan lampu penghangatnya lagi bos, atau tambahkan volume wattnya. Dan biasanya kalau saya ukuran kandang brooding 80 cm kali 1,5 meter, itu saya kasih 2 bola lampu ukuran 25 watt. Per bolamnya ukuran 25 watt. Dan itu sudah cukup jika kandang brooding dalam posisi tertutup. Tapi kalau di daerah kalian misalnya suhunya ekstrim, karena di setiap daerah kan biasanya berbeda-beda suhunya bos. Misal di daerah kalian suhunya ekstrim, kalian kasih lampu 25 watt kok belum cukup, ya kalian bisa tambahkan lagi wattnya bos. Bisa pakai 40 watt atau 60 watt. Semakin tinggi wattnya kan semakin panas pula lampu tersebut. Intinya dicek dulu saja bosku, dicek dulu saja ruangannya dengan termometer atau dengan cara lihat posisi tidurnya minti-minti kita bos. Karena untuk kehangatan ini sangat berpotensi penting sekali bos. Terus selanjutnya, jika semua sudah siap, kandang brooding sudah siap, lampu sudah siap, dan sudah juga dikasih alas, langsung saja masukkan minti-minti kita bosku. Lalu sediakan air minum gula. Jadi sebelum diberi pakan itu berikan air minum gula dulu bos. Untuk bertujuan supaya energi pada organ tubuh minti kita itu kuat. Berikan minum air gula itu selama kurang lebih 30 menit baru diberikan pakan.
Jangan pakan dulu baru minum. Ini juga perlu dicatat, bos. Jadi minum dulu baru pakan. Untuk air gula, kalian bisa gunakan gula merah lalu larutkan dengan cara direbus. Untuk takarannya secukupnya saja, bos. Misal kalian mau menggunakan molase atau tetes tebu, itu juga bisa. Nah, setelah kurang lebih 30 menit diberi minum, langsung berikan pakan. Dan pakannya harus murni pur pabrikan. Saya ulangi lagi, harus murni pur pabrikan. Jangan berikan pakan campuran dedak atau yang lain-lain. Karena nanti jika kalian beri pakan campuran, itu dampaknya pertumbuhannya kurang maksimal. Dan kesehatannya pun kurang terjaga. Maka jangan beri pakan campuran dulu di usia DOD, bos. Harus diberi pakan murni pur pabrikan dulu, karena pakan pur pabrikan itu kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan minti-minti kita itu sudah ditentukan, bos, dan sudah ada campuran vitaminnya juga. Maka dari itu kalau minti-minti kita pertumbuhannya ingin maksimal dan kesehatannya juga terjaga, kita harus berikan pakan murni pur pabrikan. Dan kalau bisa berikan pur yang berprotein tinggi antara 21 sampai 23%. Itu biasanya di karungnya ada labelnya itu, bos. Kalau pengen beli pur bisa lihat label yang ada di karungnya dulu untuk melihat kadar proteinnya. Dan kalau saya biasanya pakai Bravo 511 atau juga bisa pakai 611 juga bisa. Harganya ya memang lumayan tinggi, tapi kalau untuk Winti itu sangat penting sekali, bos. Dan yang terakhir untuk pemberian vitamin atau probiotik supaya daya tahan tubuh Minti kita lebih kebal terhadap serangan penyakit. Jadi kalau untuk pemberian untuk pemberian vitamin itu terserah. Kalau saya biasanya cuma pakai E4 dan ramuan alami saja. Yang sebelumnya sudah pernah saya ulas di video sebelumnya untuk cara membuat ramuannya, bos. Tapi misal bosku pengen menggunakan yang lain seperti Vitacik, SOC dan lain-lain, itu terserah, bos. Dan kalau untuk pemberian vaksin, saya sendiri juga terkadang tidak saya vaksin, bos. Tapi kalau kalian ingin vaksin juga boleh. Untuk cara pemberian vaksinasi juga sudah pernah saya ulas di video sebelumnya. Buat yang belum lihat bisa klik saja link yang sudah saya sediakan di deskripsi, bos. Nanti bisa dilihat, bos. Kalau pemberian vitamin dan vaksinasi, kalau menurut saya itu masih menjadi nomor 2 kalau masalah merawat DOD, bosku. Dan yang paling utama itu adalah suhu kehangatan dan pemberian pakan pur murni. Itu yang paling utama dalam merawat DOD atau anakan nentok yang baru menetas. Walaupun divaksin dan pemberian vitamin rutin, tapi jika Minti kita masih kedinginan, itu masih gampang sekali mengalami kematian, bos. Jadi seperti itu, bos. Kuncinya itu intinya di suhu kehangatan dan pakan. Oke, bosku. Jadi itu langkah-langkah dalam merawat Minti supaya jauh dari angka kematian. Itu saja dulu, bosku. Semoga ini bermanfaat dan boleh juga videonya ini di-share atau dibagikan ke sosial media Anda supaya bisa lebih berbagi ke banyak orang lain, bos. Oke, bos, jangan lupa juga untuk like dan subscribe-nya, bosku. Buat yang belum subscribe, buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga berkah. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.